Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas fungsi atau rumus matematika dan statistik. Jadi kalau misalnya statistik biasanya memang tidak terlepas dari rumus matematika ya. Jadi rumus matematika itu selalu dipakai dalam soal-soal atau dalam kondisi apapun biasanya. Nah, jadi rumus matematika itu lebih kepada simbol-simbol matematika. Jadi kalau misalkan penjumlahan berarti simbolnya tanda plus, kemudian pengurangan tanda minus, kemudian kalau pembagian bukan titik dua ya, tapi tanda garis miring atau string seperti itu. Kemudian kalau perkalian misalkan bintang, dan perkalian tanda seperti ini ada di keyboard. Nah, di sini nih keyboardnya, kita lihat. Nah, ini pembagian yang ini tanda garis miring. Kemudian kalau yang pemangkatan nih seperti ini nih tanda di keyboardnya ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan pengurangan seperti biasa minus dan tanda plus seperti itu. Ini di sini ada dua ya, ada underscore sama minus, jadi bedakan. Kalau yang atas nih minus, yang bawah yang ini underscore itu kayak gini hasilnya. Nah, seperti ini, jadi garisnya di bawah. Kalau pengurangan kan agak di atas gitu, itu bedanya. Oke, sekarang kita mau coba menghitung. Di sini ada contoh soal, ini harga belinya, kemudian laba yang ingin diperoleh. Biasanya kalau harga jual itu kan kita mau berapa harga jualnya, itu kan berarti harga beli ditambah dengan laba. Nah, kita cari dulu labanya. Misalkan 60.200 dikali 20% misalkan. Ingat ya, kalau misalnya kita mau mengetik angka di spreadsheet itu nggak usah pakai titik atau tanda RP, nanti itu akan otomatis kita atur gitu ya. Pengaturannya sudah pernah dibahas ya. Jadi kalau misalkan kita mau 2000, nah nanti di sini kita pilih accounting. Kalau currency kan dempet banget nih RP sama angkanya, tapi kalau accounting itu kan rapih. Nah, itu bedanya. Begini ya, kita geser. Nah, seperti itu, rapi, lebih rapi gitu. Jadi kalau misalkan menulis angka itu tidak perlu ditambahin RP atau tanda titik atau koma. Jadi bulat aja 2000, kemudian 3000 gitu. Karena khawatir nanti akan mempengaruhi rumus yang akan kita pakai gitu ya. Oke, misalkan selanjutnya sel selanjutnya itu sama dengan 58.600. Jangan pakai titik ya. Ibu ingatin lagi, jangan pakai titik, 20%. Kecuali kalau misalnya 20% ini kita mau pakai 0,02, itu nggak masalah gitu. Nah, 1172. 0,2 ya, 20%. Nah, seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan banyak ini kan nggak mungkin satu-satu ya. Nah, cara tercepatnya kita hapus. Nah, cara tercepatnya sama dengan klik sel yang akan dikalikan dan dikali 20%, enter. Kemudian kita tarik. Cara tariknya bukan tanda plusnya, beda ya. Ini lihat tanda plus ini, kursornya ini ada berubah. Kalau ini kan tanda plusnya kotaknya besar, kalau kita taruh di bagian garis-garis sel ini berarti nanti ujung-ujungnya ini ada tanda panahnya. Nah, kalau misalnya kita taruh pojok ini tanda plus. Nah, seperti ini kursornya nih ya. Nah, kemudian di drag itu tekan dan tarik. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu satu-satu. Atau misalkan ibu ulangi, kita sama dengan selnya ini mau dikalikan 0,2, itu sama aja kayak 20% ya, enter. Kemudian kita satu-satu lagi seperti ini. Nah, ini akan memperlama atau jadi lama kita ngerjainnya. Jadi ada baiknya kita ini 20%, kita langsung copy, namanya copy paste, ditarik, di drag. Nah, jadi jangan ketika mau ngedrag atau mau tarik rumus
itu jangan sampai kursornya ini seperti ini. Kalau seperti ini berarti nanti namanya mindahin, cancel. Kalau kita ulang. Nah, kalau kursornya seperti ini ada tanda plusnya di setiap ujungnya, itu kalau kita drag itu jadi pindah, jadi bukan copy paste gitu, jadi tarik aja. Atau kalau misalnya kita bingung, kita tinggal klik copy Ctrl plus C, atau di sini ada ikonnya copy. Nah, ini kan garis-garis ya, berarti tinggal paste, blok semua, kemudian paste atau Ctrl plus V. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Itu perkalian. Nah, harga jual. Harga jual di sini kita maunya kan harga beli sudah ditambah dengan laba ya. Berarti sama dengan selnya ditambah dengan sel. Nah, jadi yang digunakan rumus itu selnya. Jadi nggak usah kita ketik angka-angkanya kecuali kondisi tertentu ya. Nah, kemudian kita tarik. Nah, kalau kelebihan. Atau biar cepet, nah double klik. Nah, setelah kursornya menjadi tanda plus, kita double klik. Nah, gitu, seperti itu ya. Oke. Itu misalkan harga jualnya. Kemudian diskon atau ada promo, misalkan 20, kita ganti jangan 20% lagi, misalkan 25. Oke. Nah, dari harga jual ini ceritanya kita mau kasih diskon atau promo. Jadi kalau ada promo dikasih potongan sebesar 25%. Berarti sama dengan harga jual ini dikalikan 25%. Sama rumusnya. Kemudian kita double klik atau kita drag, terserah, atau copy paste. Seperti itu. Kemudian harga setelah promo. Misalkan berarti harga jual dikurangi promonya ya. Sama dengan harga jual ini dikurangi sel yang ini 54.000, double klik gitu. Jadi nggak perlu kita mengerjakan satu-satu. Ini Ibu delete dulu. Ini di sini ada untuk delete-nya ya. Nah, ini keyboardnya. Ini ada sama dengan, misalkan di sini sama dengan 72.240, kemudian dikurangi 18.060. Nah, kalau kita tarik hasilnya sama gitu. Jadi kalau misalkan kita rumusnya itu menggunakan sel, sama dengan sel, nanti sel ini akan berpindah. Misalkan, nah, kita double klik. Nah, jadi ini dikurangin ini, kemudian enter. Nah, lihat selnya. Jadi kan kalau menggunakan sel, dia akan berpindah selnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan manual, diketik angkanya, itu angkanya akan tetap seperti itu aja jadi hasilnya gitu ya. Nah, itu sedikit mengenai rumus matematika. Jadi intinya adalah diawali dengan menggunakan sama dengan. Kemudian ke rumus statistik. Misalkan kita mau menghitung jumlahnya, jumlah, kemudian nanti kita menghitung rata-rata, kemudian harga tertinggi misalkan, kemudian harga terendah. Nah, kemudian kita mau harga keuntungan penerbit Airlangga, misalkan laba dari penerbit Airlangga, misalkan seperti ini ya. Oke, sekarang kita mau menghitung rumus jumlah. Tadi kan kalau penjumlahan bisa pakai tanda plus ya. Cuma kalau misal tanda plus ini gunakan saja untuk yang sedikit, maksudnya yang dikit gitu jumlahnya, itu hanya beberapa sel aja. Tapi kalau misalkan banyak, ini kan banyak. Nah, kita menggunakan rumus statistik sama dengan sum ya. Kemudian buka kurung number 1 sampai 6. Jadi maksudnya ini number keberapa atau sel 1 sampai sel keberapa. Jadi terserah kita mau sel sampai mana, sampai habis. Nah, kita di blok, tutup kurung, enter. Atau bisa juga di sini ada rumus ya.
Nah, di sini auto sum. Kita klik tanda panah di sini, kemudian kita sum. Ya, dia udah otomatis ngeblok. Kita tinggal enter. Nah, kemudian kita copy, di drag. Nah, tanda plusnya ini berubah kan jadi hitam. Kemudian kita drag ke samping karena semuanya kita mau jumlahkan. Selesai. Kemudian rata-rata sama dengan juga average kalau mau manual ya, average buka kurung. Buka kurung. Kemudian kita blok sel yang mau kita rata-ratakan. Nah, seperti ini. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita copy paste, tarik atau di drag. Nah, atau bisa juga ini menggunakan di sini auto sum, di sini ada average ya. Nah, cuman ini biasanya ngebloknya itu dari atas sampai bawah, sampai atasnya nih. Nah, ini kan selnya harus kita ubah, jadi kita harus kita blok lagi. Nah, sampai sini. Gitu. Kemudian langsung enter aja. Di sini enternya, nah ya, kita enter aja ya. Nah, gitu. Jadi sama. Kemudian harga tertinggi kita bisa sama dengan max. Nah, ini rumusnya ya, max. Nah, ini kan bloknya juga salah ya. Nah, jadi kita harus ngeblok lagi. Kita harus pilih selnya lagi dari kemudian enter. Dan harga terendah masih sama min, kita blok ulang di sini, kita enter. Kemudian laba, di sini laba dari penerbit. Nah, kita selesaikan dulu ya. Kita blok, kita bisa bloknya langsung sekaligus, kita langsung dragnya sekaligus bisa. Nah, selesai. Dan laba dari penerbit Erlangga, misalkan labanya ini kan di posisi kolom ini ya, laba yang ingin diperoleh ya. Nah, kita menggunakan sama dengan sum if, menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Sum if. Nah, di sini lihat di sini range-nya, kemudian kriteria. Range-nya itu kan kumpulan dari beberapa sel ya yang sudah kita bahas. Jadi yang mau kita jumlahkan tuh yang mana gitu. Ya kan yang mau kita jumlahkan yang ini. Cuman dari range ini ada kriterianya gitu. Kriterianya yang mana? Oh, maaf. Untuk range-nya itu semuanya nih. Ini. Semuanya dari sini sampai sini. Sum range selnya, karena kenapa di sini? Karena ini kan ada Erlangganya kan ada di sini ya. Kemudian titik koma. Ini tergantung dari komputer masing-masing. Mungkin ada yang komputernya itu koma ya. Kalau di sini ibu nih titik koma. Jadi ikutin petunjuk di sini kan range sudah, kemudian titik koma, nanti berpindah hitamnya ke kriteria. Kriteria itu syaratnya. Di Excel kalau misalkan huruf harus menggunakan tanda petik. Di sini Airlangga. Tanda petik lagi. Kalau angka tidak menggunakan tanda petik. Tapi kalau kalimat atau huruf, di sini kan huruf ya, syaratnya huruf. Jadi harus menggunakan tanda petik. Kemudian titik koma lagi, kriterianya sudah kita selesaikan. Nah, yang berubah jadi hitam adalah sum range, yaitu range yang akan dijumlahkan, yaitu yang di sini kan. Kalau sudah kita tutup. Nah, 41.200. Nah, ini kok nggak ada RP-nya, baru kita bisa atur. Ini kan general accounting. Nah, benar nggak gitu ya, benar nggak sih 41.200? Coba kita hitung manual ya, betul atau tidak. Kalau manual kan ini Airlangga 12 ditambah Airlangga ini lagi 12.000. Kita coba kemudian mana ini lagi ditambah untuk membuktikan saja ya. Kalau misalkan aslinya kita harus pakai rumus yang tepat. Ini hanya untuk membuktikan Airlangga di sini 41.200. Nah, benar ya, berarti rumusnya ya. Jadi range adalah sel yang akan kita tuju. Itu maksudnya sel syarat dan sel yang akan dijumlahkan
gitu. Bisa aja kita range-nya itu semuanya kita blok, itu nggak ada masalah. Yang terpenting nanti adalah kriterianya adalah Airlangga yang dipersyaratkan ada di sini kan, yang termasuk yang sudah kita blok. Kemudian sum range-nya, range yang akan dijumlahkan, yaitu yang di sini, karena kan yang diminta adalah labanya di sini, seperti itu. Oke, selesai. Kemudian kita oke, untuk sementara sampai di sini dulu ya. Untuk rumus matematika dan statistik, karena yang umumnya kita gunakan atau yang biasanya digunakan yaitu ya tadi penjumlahan, pengurangan, kemudian rata-rata, harga tertinggi, max min, kemudian sum if gitu. Nanti ada kasus lagi kalau misalkan kita menemukan soal yang menggunakan rumus cont A gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.